Satu mid lane yang early rotasinya cepat banget ya, clear areanya juga cepat. Tapi penasaran sebenarnya dengan satu hero-nya Niki ya. Kira-kira Niki mau membawa tipikal hero seperti apa nih setelah match up dengan Moskovnya gagal dan ya itu dia Om. Sun for the rescue. This game kembali keluar. Penampilan kedua Sun yang main di gold lane. baru satu pick datang dari EVOS ya. Yap, Dan ini kali kedua berarti. gold tapi gold. Oke. Oke sih, sebenarnya oke sih. Oke. Aku udah sering dipukul sama Sun Gold, pernah. XP. Dia ada XP. Pernahnya Nah, XP. kalau yang Gold lebih cepat jadi lagi. Wow, ini gold ya. Dan Cuman match- beda, ya oke lah. Tapi kalau lawan Harin bisa nggak ya dia? Karena bayangannya cepat pecah takutnya. Karena synchro vision-nya ya. improvisation ya. Karena itu dia ya, adjustment-nya yang ngebuat kan jauh lebih stabil dan lebih cepat. Dan ini sih challenge-nya buat Niki ya. Challenge buat Ini challenge-nya jujur. kemarin dia lawan Kelra loh pakai Sun Gold. Kelra nggak salah pakai Iritel ya. Iritel, tapi Iritel kan cepat juga kan buat clear bayangan. Betul, Jukinganya juga bagus, tapi ini yang menjadi pilihan dari EVOS yang lumayan memberikan warna dengan cheese strat dan cheese pick-nya. Apakah ini akan menjadi worth it? Kita akan langsung lihat saja ke area laning phase di Land of Dawn untuk pertemuan antara Blacklist International dan juga EVOS Esports Matchpoint. Siapa di game yang terakhir? Let's go. Apakah Sun Gold akan bisa memberikan kita kejutan sekarang untuk EVOS Esports? Karena ini Sun ya bisa sih sembunyi di rumput, ngagetin nanti. Main backdoor ya, main flanking ya. Depends on Niki persiapannya seperti apa sih. Karena bicara soal Sun juga ball firmness, tenacity, defensif banget. Tapi yang gak defense perk yang hampir nyaris. Untung masih ada Seven Eye, dia masih bisa selamat mundur karena belakang. Iya. Karena memang sakit sekali ya. Selama belum punya quick send card, Proxiva harus berhati-hati juga. Kalau sampai dia mau coba untuk nabrak. Dan bentar, aku penasaran. Oke, emblemnya Sun itu basic common. Quantum Charge, Tenacity, terus ada Firmness ya. Berarti dia nyari ngincer yang tebel-tebel aja nih. Ini untuk bisa sustain di lane-nya dia. Titik manis antara defense dan juga offense-nya oke lah ya. Di area top lane juga 1v1-nya juga nggak buruk-buruk banget dari Niki yang membuat outlet lumayan cukup babak belur bahkan di area laning-nya sendiri. Dan terpantau sejauh ini masih jual beli serangan aja as usual. Menjadi karakter tempo yang slow. Tapi sure di area objektif tapi yang bakal muncul, namun Anafel sudah mulai memunculkan batang hidungnya dan nampaknya di outplay bisa saya dengarnya satu buah item of joy dari MP membuat akhirnya dua pemain lagi-lagi dua pemain hilang, double kill untuk MP. Dan bahkan bisa dibilang ini adalah hero yang penting ya untuk melakukan setup mid laner, jungler. Dua-duanya yang harus tumbang dan membuat akhirnya MP ini sudah hampir ada di level yang kelima dan lagi-lagi Tony nyaris menjadi korban ketiga. Tapi ini ada waktu yang terbuang karena objektif Turtle sudah mulai dipegang nampaknya oleh Blacklist ya. Walaupun kalau kita lihat udah ada Veldora juga yang ngambil start. Kayaknya nggak akan ada kontestasi juga ya melihat Anafel yang mengarah ke area orang. dan kalau mau maksa Karena Veldora juga udah mulai maju ke area depan. Dan yes, ternyata masih bisa dipaksakan dengan adanya Retribution yang on point. Coming from MP ternyata masih bisa diamankan oleh Blacklist International dan bahkan sepaket dengan nyawa dari Veldora. iya, ada dua macan juga tadi ya yang saling bergulat di tengah sana. Karena dia ambil tadi dari IMU punya Haji dan Haji sebentar lagi juga akan kembali punya IMU. Yang berarti ya pilihan nextnya ya Implosion atau Real World Manipulation. Lihat bagaimana Niki juga masih berusaha untuk mengumpulkan gold. Dan gold yang didapatkan kalau memang bisa jadi cepat, ini bisa membantu EVOS Esports. Cuman ya split cost sih jawabannya buat EVOS lagi sekarang. Mau tidak mau nih ya, suka tidak suka karena mereka ada 3-0. Gold difference-nya juga udah lumayan berasa Waduh. di 1K angka untuk Blacklist. Dan sejauh ini dari EVOS masih belum dapetin celahnya sih untuk bisa kreatin momen, khususnya Tony ya yang udah masuk level 4 juga lumayan serba salah buka implosion-nya. Di area bottom lane, Veldora ini udah lumayan keambil strat yang bisa dibawakan level Veldora di game ini Om. Ya bahkan kalau levelnya hampir di 2 level tadi kalau aku nggak salah lihat ya. Level 6 nanti lawan level 4. Sebentar lagi tuh level 6 lawan level 4 tuh. Oh udah level 5 dia, alright. Jadi ada satu wave tadi yang sempat dapetin dengan Veldora juga. Topnya masih damai banget di sini karena memang untuk keterbatasannya dari melee ketika digunakan explosion dia mau gak mau harus main agak sedikit defense atau ya freeze lane. Kalau bukan dia yang freeze lane yang jelas lane-nya dia yang bakal di freeze dengan lawan. Iya, nggak boleh sampai keambil alih ya ini ya. Jadi kunci untuk Niki bermain stabil dengan Sunnya ini berhadapan dengan range hero dari outplay.
Dan belum ada huru-hara yang pasti sih, di area top lane masih adem ayem banget, belum ada rotasi-rotasi yang juga dibawakan. Dan masih penasaran dengan EVOS Esports untuk menukar kerugiannya ke area mana, karena sejauh ini kemungkinan Turtle akan kembali menjadi taman bermain sih, karena tempo yang dibawakan EVOS juga di game ini juga cukup slow atas Blacklist International. Ya, tapi se-slownya juga ya, Blacklist selalu unggul buat gol. Lumayan 2000. jauh ya buat leadingnya 2000-an. Dengan satu turtle tadi, dengan tim fight menang juga tadi buat Blacklist International. Ini mana? Jadinya Turtle sudah mulai kembali mempertemukan kedua belah tim. Nampaknya ada satu impulse yang dibuka oleh Tony. Satu pemain tumbang Perxiva hilang. Turtle masih bisa dipegang oleh seorang Epi. Nicky juga masih bisa selamat dari serangan yang diberikan, namun double kill diamankan begitu saja oleh sosok Outplayed. Dan tidak bisa dijawab bagaimana hanya satu player saja yang mampu untuk ditumbangkan oleh EVOS Esports. Yap, memang bisa masuk tadi ya dengan Swift Exchange, dengan clone teknik dia, mungkin dengan Endless Variety juga. Tapi secara damage di awal, Sun juga cukup bergantung dengan item. Jadi masih belum bisa memberikan damage yang masif tadi, dan Blacklist International lagi-lagi bisa mendapatkan turtle kedua. Turtle kedua diamankan, 3 pemain hilang, ditambah lagi keuntungan berlipat ganda negara dengan satu objektif turret. Ditambah lagi akan ada Nicky yang akan menjadi korbankah, masih bisa selamat nampaknya. Dan teman-teman dari Blacklist International memilih untuk mundur secara teratur. Ya, masih ada clone teknik tadi ya, untuk bisa kabur juga. Dan cukup mengganggu sebenarnya untuk bayangan-bayangan yang bisa diberikan oleh Sun atau untuk Nicky sendiri. Tapi berapa lama nih dia bakal bisa bertahan, karena gengnya sudah mulai menuju ke bagian top lane. Gocekan yang kali ini akan coba untuk dijawab dengan Implosion. Menyerap karena beberapa member Perxiva still survive. Dengan area Flicker for defensive dan Outplayed mampu untuk coba masuk ke area pertengahan yang dimiliki oleh tim EVOS Esports. Di follow up lagi dengan area Pigman dengan Infernal Pursuit-nya mengarah ke area beberapa pemain dari EVOS Esports. Dan lihat bagaimana Pigman yang terlalu dalam dan tertinggal dari kawanan membuat nyawanya melayang di area top lane. Wow, langsung tim fight yang cukup sengit ya terjadi tadi, karena memang langsung di engage juga. Dan seperti Nicky sudah mulai mendapatkan tempo nih sekarang, karena dia bisa survive sedemikian lama, masih sanggup untuk berdiri dan bahkan masih bisa farming loh. Yang recall malah si Outplayed. Jadi kalau kita cek mungkin dari gold kedua gold laner yang 4000 banding 4500. Beda 500. Bagus malah. Karena melee loh dia. Yes. Dia yang tertekan, tapi selisihnya cuma 500. Gak jauh-jauh banget, terpantau masih cukup apik. Cuman Blacklist ini udah lumayan bisa mainin karya peranan pentingnya sih. Vision yang mereka sebar ini yang ngebuat teman-teman dari Blacklist ya, walaupun tadi hilangnya Pigman, ditukar lagi dengan cepat banget nih dengan adanya turret yang hilang. Goldnya mulai berasa karena kayaknya next item dari Yuli juga bakal Holy nih. Ya fight ke, iya benar. Mau ke Holy dulu ya. Iya. Yang kedua apa tadi buat Outplay. Siapa yang ikut game? Pigman. Harusnya ya, lagi-lagi Jumping Man masih bisa bertahan di sepersekian detik, tapi akhirnya tumbang di tangan pemain-pemain dari EVOS Esports. Dibayar lagi dengan lunas. Bagaimana Veldora pun harus hilang di kali ketiga. Nicky akan kembali menjadi korban selanjutnya, masih ada clone teknik, dan nampaknya Nicky still survive walaupun turtle terakhir menjadi perfect turtle untuk Blacklist International. Yep, perfect turtle, keunggulan gold juga 5000 nih ternyata ya untuk keunggulannya, karena damage yang bisa diberikan oleh Outplay terlihat sangat besar sekali, cukup masif juga. Dan bahkan untuk semua source yang di copy tadi oleh Haji, ini Unleash the Beast. Yeah. 2 harimau nih Beradu. beradu nih ya. Itu apa sih itu? Hewan apa sih? QB. QB, tapi ya sulit sih. Nicky di sini dari Veldora ya. Veldora berada di situasi yang nggak bisa ngebalancing juga karena perbedaan gold, perbedaan item juga yang datang dari Blacklist yang membuat EVOS lagi-lagi berada di kondisi yang cukup serba salah, dan biasanya di under position ini akan ada permainan laning nih. Veldora. Cuman Nicky di sini harus dilibatkan mengarah ke area beberapa objektif team fight, dan Windtalker nampaknya menjadi item selanjutnya dari Nicky. Yep. Tadi first-nya Corrosion ya. First Corrosion, second Windtalker, biasanya sih kalau yang ketiga GDS. Biasanya, tapi ya bisa beda lah ya tergantung main critical kan. Betul. Oke, Tony belum level 8. Implosion masih tertahan ya cukup jauh. Nah ini dia untuk Implosion level yang kedua juga sampai di area top. Anavel. Wah, 1v1 situation yang Solo. nampaknya tidak menguntungkan bagi Anavel, tapi one last hit bar HP yang tidak terlihat membuat Anavel masih bisa bertahan, tapi yang nggak bisa ditahan adalah serangan yang terjadi di area bottom lane, di mana inner turret dari EVOS harus runtuh. Yap, dan ini Output harus berhati-hati karena dia akan di-ganking sebentar lagi. Apakah sadar? Seharusnya sadar juga, dan recall untuk Output maju lagi Outplayed-nya. Zaman Force untuk Outplayed mengejar Nicky.
Masih mau lebih, maju ke depan, gocekan maut masih bisa ditahan. Perjalanan pulangnya dijegal dengan Rhythm of Joy yang dibuka oleh seorang MP yang membuat akhirnya nyawa dari Nicky melayang di area top lane. Yap, dan ini berarti kekurangan damager sekarang. EVOS Esports tidak akan bisa contest dulu nih ya di Lord yang pertama yang memang sudah spawn juga. Karena begitu banyaknya deliver damage dari Blacklist International. Wow. Mereka sangat fokus, oke tangkap gold tank-nya. Bahkan 3 hero yang langsung memang ditugaskan. Zaman Force dibuka, terus tadi ada Unleash the Beast juga dibuka dengan Haji yang dimana sekarang dia juga sudah punya IMU kembali. Yap, semua sorotan mengarah ke area komponen-komponen penting milik EVOS Esports. Yang membuat EVOS mereka berada di kondisi yang tidak begitu baik. Lord diamankan. Ini bisa bilang 100% percentage dari objektif netral dipegang MP. Yes, semua diambil tadi. Karena memang gak ada gesekan sama sekali ya. Buat Blacklist International dari gold advantage-nya juga mereka tiba-tiba sangat-sangat jauh sekali. Betul. Dibandingkan dengan EVOS Esports dan Lord-nya bakal dibiarkan slow push-nya di bawah karena memang lebih menguntungkan untuk mengawal super minion yang lewat dibandingkan dengan mengawal Lord yang pertama yang memang cukup pelan ya dan tidak punya efek charge. Nah ya, ini Lord pertama yang udah squishy. Tapi impact di winning condition dari Blacklist pasti bakal besar banget. 2 inner yang tersisa. EVOS, mereka punya cloud untuk defensif. Tapi di keadaan under, mampukah tim EVOS bertahan dari gempuran yang sudah dipersiapkan oleh Blacklist di area top lane? Ijing Sandstorm terpantau mengarah ke area Tony, memberikan teori ancaman, membuat 2 inner in total harusnya bisa diamankan. Tempo yang dibawakan masih belum semasif itu. Tapi lihat damage yang diberikan membuat Veldoranya pun banyak dulu, Rom. Ya langsung half HP ya dan itu bisa diambil lagi lebih. Ultimate Veldora dengan Haji dan Haji sudah ke sana. Nah, ngambil lagi. Jadi macan lagi sebentar. Waduh, maung lagi itu dia mundur ke belakang, di follow up lagi dengan dia Inferno Pushing diaktifkan oleh Pinkman dan nampaknya perbedaan quantity terpantau jelas bagi pemain-pemain dari EVOS Esports. 2 down, tersisa 3 member. Lihat bagaimana Haji bermain saja agresif, di follow up lagi dengan dia Real World Manipulation yang dibuka oleh Cloudcon. Tapi nyawa dari Cloudcon melayang di tangan seorang Perxiva dan nampaknya Perxiva harus berkorban di tengah-tengah high ground. No wave minion membuat akhirnya EVOS masih bisa bertahan. Ya, terlalu overconfident sudah ya sampai masuk ke bagian atas sana tadi untuk Persivanya. Tapi untuk di area mid-nya masih ada 1 wave yang terkirimkan oleh Blacklist International sehingga akan mengencangkan juga untuk outer shield. Turret di bagian mid base turretnya EVOS Esports hanya akan bisa bertahan dulu ya karena mereka tidak punya range damager sekarang. Rata-rata mereka adalah melee damager dan hanya mengandalkan Cloudcon berarti. Dan sisinya tipis banget gak sih, Om? Sisi dari tim EVOS hanya ya mungkin datang dari Tony. Yep. Itu pun dari tadi kalau kita pantau dari awal ya menit 11, ya Radiant baru jadi 1 item yang kupikir masih belum cukup buat Tony mampu untuk nahan badan dan nge-create momen sih di game ini. Ya memang lawannya ya magic ya semua ya. Mostly mayoritasnya memang magic. Cuma sulit ya memang. Karena Radiant nggak bakal bisa ngangkat dan memang 3 magic ini kalau tidak disertai dengan item-item defensive magic bakal sakit banget. Itu ada silent sword untungnya si Veldora. Kalau nggak bakal lebih sakit. Sedangkan buat yang lain kayak Suyo, Yif, terus juga Sunnya ini masih sakit, masih bakal menerima damage. Dan third item tadi untuk Nicky, si Halberd. Ya, bakal berusaha untuk motong efek-efek region ya dari hero-hero Blacklist International. Tapi berarti dia memang ya tipis aja gitu loh. Akan jauh lebih squishy ya, dan makin vulnerable juga nih sebetulnya buat Nicky yang harus menyikapi 2 hero output damager 3 bahkan dengan Haji yang udah di kondisi fat nih ya, di kondisi yang udah mumpuni. Implosion Connect tapi mengarah ke area Pinkman, nggak ada target lain yang mampu untuk bisa diamankan, yang buat akhirnya mereka coba untuk all in. Pinkman-nya still survive, akhirnya tumbang di tangan seorang Nicky, namun Lordnya diamankan begitu saja oleh MP. Dan nampaknya EVOS Esports masih coba untuk mulai mengarah kembali, mundur menjadi jawaban, tapi Tony harus tertinggal, begitu pun juga dengan Veldora yang harus lenyap di tangan seorang MP. Miss engage EVOS Esports dibayarkan dengan sangat-sangat mahal tadi ya. 3 yang tumbang langsung. Dan kejadian berlangsung dengan sangat cepat juga. Kilat. Sangat kilat sekali punishment yang didapatkan oleh EVOS Esports. Terpecah belah ya tadi memang situasinya yang membuat keadaan panik dari EVOS. 2 pemain mereka harus hilang. Tapi Lord sudah mulai berjalan di area bawah dan harusnya 2 member ini berada di kurun waktu yang pas untuk bisa melakukan defensif. Dan 1 semburan saja yang datang dari Haji membuat 1 hero hampir
berhasil ditumbangkan untuk di follow up, tapi tampaknya EVOS Esports mereka masih coba untuk mulai menahan Zaman Force dari outplay, memberikan teori ancaman bagi tim EVOS. Ya, masih diteruskan juga dan Blacklist akan maju, masih ada Lord yang bersamaan masuk juga. Memang masih 5 melawan 5, masih ada reward manipulation, mungkin masih bisa bertahan untuk EVOS. Oke, apakah mampu untuk ditahan lebih jauh karena Blacklist tempo yang mereka bawakan terlalu disiplin dan Lord akan dibiarkan untuk bisa di-handle terlebih dahulu. Nampaknya masih belum ada siasat lanjutan yang bakal dimainkan oleh tim Blacklist Internasional. Masih dengan slow temponya nih, walaupun akan ada kawalan mungkin di area top dengan adanya serangan yang diberikan oleh seorang outplay. Ya, dan masih tertahan memang ya. Tapi bayarannya adalah 3 base turret yang memang sudah bisa diambil oleh Blacklist Internasional dan kembali mundur di belakang. Cukup disiplin karena mereka tidak ingin kehilangan advantage 13.000 gold yang sudah mereka dapatkan sekarang juga. Sedangkan EVOS Esports, mereka harus memaksimalkan Sun Gold yang sudah mereka mainkan. Dan ini sebenarnya sudah masuk ke ranah di mana Sun Gold sudah mulai bisa berperan. 15 menit ke atas. Oke, ini udah mulai bisa melibatkan lah ya, kontribusi damage-nya udah bisa keluar nih. Cuman permasalahannya apakah ada space-nya itu tuh. Nah, yang kedua permasalahannya apakah bisa nelen damage juga ya? Karena tipis. Waktu lagi buka mungkin ke depan dengan Suicide Exchange-nya bisa langsung dibakar dengan musuhnya tadi. Tadi ya, 2 Holy Crystal masalahnya ya. Output damager magic yang memang kebetulan dibawakan oleh teman-teman dari Blacklist menjadi main damage-nya juga di game kali ini. Dan lagi-lagi ya dengan permainan macro play, Blacklist main secara disiplin. Dan masih belum ada satu tarat pun yang runtuh sebenarnya dari Blacklist Internasional. Dan Yannicky tidak banyak selain mainin landingnya dulu, cuman akan dihantui dengan pola-pola seperti ini karena hampir nyaris seluruh map persentasenya EVOS ini terbatas berkat adanya explore dan juga pengambilan ke area objektif sektor hutannya yang memang dikuasai penuh oleh Blacklist. Ya, benar-benar menemui kesulitan ya untuk EVOS. Mereka mau masuk pun ya udah langsung ditabrak tadi, harus mundur lagi. Beda level yang paling signifikan sih dengan item juga. Dan kalau kita lihat ya ultimate dari Valentina lagi-lagi nih ada di kaki Veldora. Akan ada 2 beast di Land of Dawn. Dari tadi Veldora punya terus ya Om ya dari Haji ya, yang fit banget sama strat yang mau dibawakan oleh Blacklist sejauh ini. Dan well strat banget dari Haji yang memang sejauh ini juga masih belum bisa di-handle, diterpantau dengan 0 point depth. Dari Haji yang cukup agresif, Lord kembali menjadi taman bermain. EVOS berusaha coba untuk mendesak masuk ke area lini pertahanan tersebut, tapi Zaman Force mendinel beberapa pemain dari EVOS Esports, khususnya Veldora yang berada di area depan, dibantu dengan area 1 buah real world manipulation, tapi Cloudcon nampaknya menjadi bulan-bulanan dari Ampi dengan adanya Rhythm of Joy. 2 pemain tumbang diamankan begitu saja dengan adanya 1 buah serangan yang diberikan oleh Haji dan juga Ampi, menyisakan 2 member, 1 bahkan dari EVOS Esports, dan nampaknya ini menjadi 1 buah bencana karena nampaknya base sudah mulai terekspos dan teman-teman dari Blacklist Internasional mampu untuk mematahkan unggulan EVOS Esports di challenge season, dan 1 pemain yang hadir dari EVOS harus tumbang. Blacklist take the match point. Game yang ketiga tadi ya. Game yang lagi-lagi early dominate untuk Blacklist, semua objektif didapatkan oleh mereka. Betul. Dan ya mereka tidak terpatahkan sama sekali. Mungkin kunci untuk mengalahkan Blacklist, jangan kasih early objektif seperti game yang menang. Ya, masalahnya mereka di 2 game ya, kalau kita pantau early pressure yang diberikan oleh teman-teman dari Blacklist nggak pernah bisa ditukar. Apalagi di game yang kedua, worst case-nya adalah masuk ke turret pun mereka terbatas banget. Nggak ada 1 turret pun, 0 objektif banget kalau kita bicara EVOS di game ketiga yang ngebuat mereka jauh lebih pressure. Walaupun ya, ini game yang berbeda karena 16 menit sebetulnya Om. Gamenya yang cukup panjang, berbeda dengan game yang kedua. Ya, tapi game cukup panjang yang tetap buat One-sided untuk Blacklist. one-sided gitu loh, Jatuh. cukup panjang ya. Dan lihat tuh itemnya Jam Pigman dijual semua, ganti Molten Essence ya. Pelit banget Dia ya. ada 5 Dragon Ball tuh. Langsung ya buat Pinkman, karena dari tadi nggak banyak dan di momen-momen terakhirnya cuma Pinkman yang nge-trigger buat implosion Iya, terus yang kan. terakhir ya. Iya. Buat nge-trigger juga, tapi ya